Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum turhamun. Kaum muslimin, tidak bosan-bosannya khotib selalu berwasiat kepada kita sekalian agar kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan berbekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan-bulan yang lalu saya banyak menyampaikan sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan saya juga pernah menyampaikan sejarah sahabat Nabi yang namanya Bilal, yang terkenal sebagai juru azan Rasulullah SAW. Dan pada hari ini akhirnya kami sampaikan, yaitu saya sampaikan sejarah sahabat Nabi atau anak angkat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Suatu hari ketika Nabi Muhammad telah menetap di kota Madinah, beliau didatangi oleh seorang perempuan, seorang wanita dari kalangan sahabat Ansor. Dia menggandeng putranya yang masih kecil, umurnya kurang lebih sekitar 10 tahun. Perempuan tadi nyampaikan pada Rasulullah, "Wahai utusan Allah," kata orang, "sungguhnya orang-orang di Mekah, laki-laki maupun perempuan bangga, senang sekali engkau menetap di kota Madinah ini. Mereka datang ada bawa hadiah, mereka datang bawa bingkisan untuk engkau. Ini sebagai tanda syukur karena engkau menetap di kota kami, kota Madinah. Dan pada hari ini saya datang, maaf Nabi, saya tidak membawa apa-apa, tidak membawa sesuatu yang bisa kami sampaikan. Yang bisa kami sediakan hanyalah anak saya. Ini saya serahkan pada engkau. Ambil dan jadikanlah sebagai pembantu untuk segala keperluan engkau, Nabi." Wanita tersebut adalah Ummu Sulaim, sedangkan putranya adalah Anas bin Malik. Ayah Anas bernama Malik bin Nadhr. Anas sendiri dijuluki sebagai pembantu Rasulullah. Setelah dewasa oleh Nabi nyebutnya sebagai Abu Hamzah. Saat itu Anas dikenal sebagai pembantu Rasulullah. Di Madinah, para sahabat memanggilnya sebagai khodim Rasulullah, artinya pembantu Rasulullah. Suatu panggilan yang membuat Anas bangga. Dia besar hati, aku sebagai pembantu, aku sebagai khodim Rasulullah. Dia dengan setia mendampingi Rasulullah. Kemanapun pergi, melayani apa yang dibutuhkan Rasulullah, Anas melayani dengan sebaik-baiknya. Anas pernah mengatakan, selama aku bergaul Rasulullah, tidak pernah sekalipun Rasulullah memarahi saya. Tidak pernah sekalipun Rasulullah cemberut pada saya. Selalu Rasulullah ini wajahnya ceria, meskipun saya sebagai pembantu, saya sebagai khodim beliau. Anas bin Malik termasuk masih waktu itu, waktu hijrah. Anas bin Malik itu masih kecil. Pada ketika Rasulullah wafat, Anas masih berumur 20 tahun. Anas kedekatan dengan Rasulullah membuatnya banyak menerima hadis-hadis Nabi. Selain mendapatkan langsung dari Rasulullah, dia juga mendapat hadis-hadis dari sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu dari Abu Bakar, dari Utsman maupun dari Ali radhiyallahu anhu. Sahabat
Malik termasuk sahabat yang cerdas. Anas bin Malik termasuk sahabat yang cerdas. Kemampuannya di atas rata-rata sahabat-sahabat waktu itu. Ia juga mempunyai keterampilan menulis. Bahkan dia waktu diserahkan kepada Rasulullah, dia sudah pandai membaca dan menulis. Inilah banyak yang membantu pada beliau. Dalam riwayat hadis, dia menjadi urutan yang ketiga. Urutan pertama adalah Abu Hurairah. Dan urutan kedua adalah Abdullah bin Umar. Sedang urutan ketiga adalah Anas bin Malik. Luar biasa sekali. Bahkan dia bisa meriwayatkan hadis. Sanad matannya pun, riwayatnya pun dia sampaikan dengan jelas. Dia hafal 2.266 hadis, sanad maupun matanya. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang beruntung. Dia mendapat perhatian besar dari Rasulullah. Ketika ibunya menyerahkan anaknya, ia memohon kepada Rasulullah agar berkenan mendoakan pada anaknya. Rasulullah seorang yang dermawan sekali. Iya, aku doakan. Ya Allah, limpahkanlah harta kepada Anas ini. Berilah dia keturunan yang banyak. Jadilah orang yang kaya. Jadilah orang yang kelak masuk surga. Rupanya doa Rasulullah ini diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam riwayat diterangkan mempunyai 2 kebun yang luas. Hasilnya melimpah sekali. Anda juga diriwayatkan bahwa Anas mempunyai keturunan yang banyak. Dalam keterangan pertama diterangkan bahwa dia mempunyai 82 anak. Belum cucunya. Bahkan Anas juga demikian, didoakan oleh Nabi agar panjang umurnya. Rupanya doa ini diterima oleh Allah, sehingga Anas orang yang kaya raya, namun dia tetap tekun beribadah. Ia seorang sahabat yang tekun beribadah, meneladani jeragannya, yaitu Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengucapkan, aku tidak pernah menyaksikan seorang hamba, seorang sahabat yang sholat persis seperti Rasulullah, kecuali Anas bin Malik. Memang setiap saat selalu mendampingi Rasulullah. Ja'far juga meriwayatkan dari sabda bahwa pada suatu hari ketika musim kemarau panjang, Sabit berada di rumah Anas. Tiba-tiba seorang pembantu Anas datang. Wahai Anas bin Malik, panas sekali ini. Udaranya sangat panas, kami tidak betah sekali panasnya. Akhirnya Anas mengambil air wudhu. Lalu dia sholat 2 rakaat dan mohon pada Allah. Langsung mendung datang, tebal sekali. Dan hujan deras sekali. Ini adalah karena karomah. Orang kita pun bisa menjadi orang yang dapat karomah. Kalau dapat mukjizat hanya Rasulullah, hanya Nabi. Tapi orang biasa bisa mendapat karomah dengan hati yang jernih. Kalau hatinya ada siriknya, ada drengkinya, ada hasutnya, tidak akan mungkin Allah memberikan karomah. Anas karena demikian inilah. Karena kebersihan hatinya, ketekunan ibadah, meskipun harta bendanya sangat banyak. Sebagai seorang pembantu Rasulullah, Anas pernah diajak Rasulullah perang. Dia dalam riwayat diterangkan, Anas perang bersama Rasulullah 8 kali perang. Anas bin Malik mempunyai kelebihan yaitu memanah. Sering anak-anak cucunya diajari cara memanah yang baik. Cucunya yang banyak diajari semuanya untuk pandai memanah. Di bidang pemerintahan dia sangat mempunyai di bidang administrasi. Sewaktu Abu Bakar menjadi khalifah, dia mengajak Anas, kamu saya tugasi bagaimana di daerah Irak sana untuk membantu pemerintah di sana di bidang administrasi. Langsung Abu Bakar mengatakan, ternyata Umar benar. Memang Anas mempunyai kemampuan dan kemampuan inilah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimahullah,
pada waktu siang Rasulullah mampir di rumah Anas. Di rumah Anas bin Malik untuk istirahat. Wahai Anas, tolong sediakan di luar saja. Saya mau istirahat sebentar saja, saya mau tidur sebentar. Begitu Rasulullah tidur, nyenyak, keringat Rasulullah bertetesan. Lalu datang seorang perempuan, yaitu ibunya Anas. Langsung dia bawa botol. Di tetesan keringat itu masuk ke dalam botol. Begitu Rasulullah terasa, wahai, apa yang kamu kerjakan di sini? Aku sedang tidur. Wahai Rasulullah, aku pernah diberitahu oleh Anas bahwa keringat engkau sangat jernih sekali. Keringat engkau sangat harum sekali. Ini akan kamu pakai sendiri, pribadi akan kami gunakan. Karena tidak ada orang yang punya keringat seharum engkau. Tidak ada orang yang punya kulit yang sehalus seperti sutra, kecuali engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku kumpulkan ini, keringat ini sebagai pegangan aku. Setiap aku pernah mempunyai Rasulullah sangat yang bagus sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik wafat sekitar tahun 93 Hijriah di kota Basra. Dan ia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Memang sangat muda waktu itu. Sebagai riwayat menyebutkan Anas bin Malik ini mengatakan ada yang berumur sampai 95 tahun. Ada juga yang mengatakan Anas bin Malik meninggal umur 107 tahun. Ini memang doa Rasulullah yang ibunya minta agar anaknya diumurkan panjang. Doanya rupanya diterima. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum meninggal Anas masih sempat memegang sehelai rambut Rasulullah. Wahai teman-temanku, wahai saudara-saudara sahabatku, sampai cucu-cucuku dan anakku, tolong sehelai rambut ini ketika aku nazak, masukkan di mulut saya. Letakkan saja. Ternyata betul begitu nazak, sudah nafas, sudah sengal-sengal. Diletakkan itu, begitu diletakkan, dia bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada seorang budak, kepada seorang pembantu. Tapi dia diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja khutbah ini tidak keambil kesimpulan, tolong disimpulkan sendiri apa yang ada, bisakah kita terapkan pada kita sendiri, bisakah diterapkan pada keluarga kita, atau diterapkan pada anak cucu kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan khutbah singkat yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah. Kita tidak minta akan mendapat karomah, tapi insya Allah dengan tekunan kita ini Allah memberikan karomah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bi ittikhadi wa i'tisami hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'utsur rahmatan lil alamin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala ma'akum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatin musabbihi bil qudsi wa qala ta'ala fi kitabil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Warda Allahumma ala arba'i khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum fi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami' ulatil muslimin wa ansur islam wal muslimin wa ahli kafarata wal musyrikin wa ahli kalimata ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.